Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Material Teknik akan mempresentasikan materi tentang komposit. Saya Henang Duta Pramudia. Saya Gilang Nanda Putra. Dan saya Iwan Rafiuddin. Silakan menonton presentasi kami. Pengertian komposit. Komposit adalah material yang dibentuk dari campuran dua atau lebih material beku dengan tujuan untuk mendapatkan mechanical properties atau sifat mekanis yang lebih baik dan lebih bernilai. Dengan kata lain, komposit adalah material baru yang diharapkan memiliki kualitas baik dari material-material baku. Tujuan pembuatan material komposit. Yang pertama, memperbaiki sifat mekanik atau spesifik tertentu, mempermudah desain yang sulit pada manufaktur, keluasan dalam bentuk atau desain yang dapat menghemat biaya, dan yang terakhir menjadikan bahan lebih ringan. Jenis-jenis komposit. Secara garis besar, komposit dibagi menjadi 3 macam jenis. Yang pertama, komposit serat. Merupakan komposit yang hanya terdiri dari satu laminat atau satu lapisan yang menggunakan penguat berupa serat atau fiber. Fiber yang digunakan merupakan fiberglass, carbon fiber, dan polyamide serta sebagainya. Fiber ini bisa disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu. Bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. Yang kedua ada komposit laminat. Merupakan jenis komposit yang terdiri dari 2 lapisan atau lebih, yang mana digabung menjadi satu dan setiap lapisannya memiliki karakter tersendiri. Yang ketiga ada komposit partikel. Merupakan komposit yang menggunakan partikel atau serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam setiap matriksnya. Sehingga komposit dapat disimpulkan adalah sebagai 2 macam atau lebih material yang digabungkan atau dikombinasikan dalam skala makroskopis oleh mata sehingga menjadi material baru yang lebih berguna. Komposit terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama ada matriks, yang mana berfungsi sebagai perekat atau pengikat dan pelindung dari kerusakan eksternal. Matriks yang umum digunakan karbon, glass, kevlar, dan lain-lain. Pengisi berfungsi sebagai penguat dari matriks. Pada umumnya digunakan karbon, glass, aramid, dan kevlar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Henang Duta. Klasifikasi bahan komposit. Klasifikasi bahan komposit dapat dibentuk dari sifat dan strukturnya. Bahan komposit dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Next. Secara umum, klasifikasi komposit yang sering digunakan antara lain seperti 1. Klasifikasi menurut kombinasi material utama serta metal organik atau metal anorganik. 2. Klasifikasi menurut karakteristik build form seperti sistem matrik atau laminate. 3. Klasifikasi menurut distribusi unsur pokok seperti continuous dan discontinuous. 4. Klasifikasi menurut fungsinya seperti elektrikal atau struktural. Next. Sedangkan klasifikasi menurut komposit serat atau fiber matrix composites dibedakan menjadi beberapa macam antara lain. 1. Fiber composite atau komposit serat adalah gabungan serat dengan 2. Fillet composite adalah gabungan matrik continuous skeletal dengan matrik yang kedua. 3. Flake composite adalah gabungan serpih rata dengan matrik. 4. Particulate composite adalah gabungan partikel dengan matrik. 5. Laminate composite adalah gabungan lapisan atau unsur pokok lamina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan Rafiuddin. Struktur pembentuk komposit terdiri atas interface, bonding agent, matrik, fiber, dan interface. Struktur pembentuk komposit
terdiri dari dua bagian yaitu reinforcement dan matrik. Matrik terbagi atas tiga yaitu polimer, logam, dan keramik. Reinforcement atau filler atau fiber. Salah satu bagian utama dari komposit adalah reinforcement, penguat, yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Adanya dua penyusun komposit atau lebih menimbulkan beberapa daerah dan istilah penyebutannya. Matriks atau penyusun dengan fraksi volume terbesar, penguat atau penahan beban utama, interface atau pelekat antar dua penyusun, dan interface atau permukaan base yang berbatasan dengan base lain. Secara struktur mikro, material komposit tidak merubah material pembentuknya atau dalam orde kristalin, tetapi secara keseluruhan material komposit berbeda dengan material pembentuknya karena terjadi ikatan antar permukaan, antar matrik dan filler. Reinforcement atau filler atau fiber. Syarat terbentuknya komposit adanya ikatan permukaan antara matriks dan filler. Ikatan antar permukaan ini terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi. Dalam material komposit, gaya adhesi kohesi terjadi melalui tiga cara utama, yaitu interlocking antar permukaan, yaitu ikatan yang terjadi karena kekasaran bentuk permukaan partikel. Dua, gaya elektrostatis, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara atom yang bermuatan atau ion. Tiga, gaya van der Waals, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya pengutupan antar partikel. Kualitas ikatan antara matriks dan filler dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain 1. Ukuran partikel, 2. Rapat jenis bahan yang digunakan, 3. Fraksi volume material, 4. Komposisi material, 5. Bentuk partikel, 6. Kecepatan dan waktu pencampuran, 7. Penekanan atau kompaksi, 8. Pemanasan. Matriks. Matriks adalah frasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar atau dominan. Matriks mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Mentransfer tegangan ke serat secara merata. 2. Melindungi serat dari gesekan mekanik. 3. Memegang dan mempertahankan serat pada posisinya. 4. Melindungi dari lingkungan yang merugikan. 5. Tetap stabil setelah proses manufaktur. Sifat-sifat metrik menurut Eliawan. 1. Sifat mekanis yang baik. 2. Kekuatan ikatan yang baik. 3. Ketangguhan yang baik. 4. Tahan terhadap temperatur. Menurut Gibson, matrik dalam struktur komposit dapat dibedakan menjadi 3, yaitu polimer, logam, dan keramik. Berikut adalah tabel dari matrik. Metal akan menghasilkan MMC, keramik akan menghasilkan CMC, dan polimer akan menghasilkan PMC. Komposit matrik polimer atau polimer matrik komposit PMC. Komposit ini bersifat 1. Biaya pembuatan lebih rendah. 2. Dapat dibuat dengan produksi massal. 3. Ketangguhan yang baik. 4. Tahan simpan. 5. Siklus fabrikasi dapat dipersingkat. 6. Kemampuan mengikuti bentuk. 7. Lebih ringan. Sedang keuntungan dari penggunaan PMC yaitu ringan, spesifik stiffness tinggi, spesifik strength tinggi, dan anisotropi. Jenis polimer yang banyak digunakan yaitu 1. Termoplastik, yaitu plastik yang dapat dilunakkan berulang kali dengan menggunakan panas. Termoplastik merupakan polimer yang akan menjadi keras apabila didinginkan. Termoplastik meleleh pada suhu tertentu, melekat mengikuti perubahan suhu, dan mempunyai sifat dapat balik atau reversible.
kepada sifat aslinya, yaitu kembali mengeras bila didinginkan. Contoh dari termoplastik yaitu polyester, nilon 66, PP, PTFE, PET, polyether sulfon, PES, dan polyether ester keton. 2. Termoset. Termoset tidak dapat mengikuti perubahan suhu atau irreversible. Bila sekali pengerasan telah terjadi, maka bahan tidak dapat dilunakkan kembali. Pemanasan yang tinggi tidak akan melunakkan termoset, melainkan akan membentuk arang dan terurai karena sifatnya yang demikian sering digunakan sebagai tutup ketel seperti jenis-jenis melamin. Plastik jenis termoset tidak begitu menarik dalam proses daur ulang karena selain sulit penanganannya juga volumenya jauh lebih sedikit, sekitar 10% dari volume jenis plastik yang bersifat termoplastik. Contoh dari termoset yaitu epoksida, bismalemida atau BMI, dan polyimida atau PI. Aplikasi PMC yaitu sebagai berikut. 1. Matrik berbasis polyester dengan serat gelas. Digunakan sebagai alat-alat rumah tangga, panel pintu kendaraan, lemari perkantoran, dan peralatan elektronika. 2. Matrik berbasis termoplastik dengan serat gelas. Digunakan untuk kotak air radiator. 3. Matrik berbasis termoset dengan serat karbon. Digunakan sebagai rotor helikopter, komponen ruang angkasa, dan rantai pesawat terbang. Selanjutnya ada komposit matriks logam atau metal matrix composite yang biasa disingkat dengan MMC. Kelebihannya yang pertama, transfer tegangan dan tegangan yang baik, ketahanan terhadap temperatur tinggi, yang ketiga menyerap kelembapan, yang keempat mudah terbakar, yang kelima kekuatan tekanan dan geser yang baik, yang keenam ketahanan aus dan muai termal yang lebih baik. Kekurangannya, yang pertama biayanya yang mahal, yang kedua standarisasi material dan proses yang sedikit. Proses pembuatan MNC dibagi menjadi 4 tahap atau 4 proses. Yang pertama powder metallurgy, yang kedua ada set casting, yang ketiga ada compo casting, yang keempat ada squeeze casting. Matriks pada MMC yang pertama mempunyai keulatan yang tinggi, mempunyai titik lembut yang rendah, dan yang terakhir mempunyai densitas yang rendah. Contoh matriks pada MMC: aluminium beserta paduannya, titanium beserta paduannya, magnesium beserta paduannya. Aplikasi MMC yang pertama komponen otomotif, box silinder mesin, puli, poros gardan, dan lain-lain. Yang kedua ada peralatan militer, mulai dari sudu turbin, cakram kompresor, dan lain-lain. Yang ketiga ada aircraft, rak listrik pada pesawat terbang. Yang keempat ada peralatan elektronik. Komposit matriks keramik atau CMC merupakan material dua fasa dengan satu fasa yang berfungsi sebagai reinforcement dan satu fasa sebagai matriks, di mana matriksnya terbuat dari keramik. Reinforcement yang umum digunakan pada CMC adalah oksida, karbid, dan nitrites. Salah satu proses pembuatan dari CMC yaitu melalui proses DeMOX, yang dimana proses tersebut membentuk komposit dengan reaksi oksidasi lebur logam untuk pertumbuhan matriks keramik di sekeliling daerah penguat. Matriks yang sering digunakan pada CMC ada 4. Yang pertama, gelas anorganik, kedua gelas keramik atau keramik gelas, yang ketiga ada alumina, yang keempat ada silikon hidrida. Keuntungan dari penggunaan matriks CMC: yang pertama, dimensinya yang stabil, bahkan lebih stabil daripada logam. Yang kedua, tangguh, bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari cast iron. Yang ketiga, mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus. Yang keempat, unsur kimianya stabil pada temperatur yang sangat tinggi. Yang kelima, tahan pada temperatur tinggi. Yang keenam, kekuatan dan ketangguhannya tinggi dan ketahanan pada korosi yang cukup tinggi. Adapun kerugian dari CMC ini,
Yang pertama, sulit untuk diproduksi dalam jumlah besar. Yang kedua, relatif mahal dan non-cost efektif. Dan yang ketiga, hanya untuk aplikasi tertentu. Aplikasi CMC yaitu sebagai berikut. Ada chemical processing, meliputi filters, liners, piping, hangers, dan lain-lain. Yang kedua ada power generation, meliputi heat exchange tubes, liners, recuperators, dan lain-lain. Yang ketiga ada wet inertion, meliputi furnace part, heat pipes, filters, sensors, dan lain-lain. Yang keempat ada kombinasi dalam rekayasa whiskers atau alumina polikristalin untuk perkakas potong. Yang kelima ada serat grafit atau serat boron silikat untuk alas cermin laser. Yang keenam ada grafit atau keramik glass untuk bantalan perapat dan lem. Ada lithium aluminosilikat atau las untuk calon material mesin panas. Selanjutnya adalah pembagian komposit berdasarkan penguatnya yang dapat dilihat dari gambar berikut. Komposit dibedakan menjadi 3, yaitu partikulat, fiber, dan struktur. Di partikulat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu large particle dan dispersion strengthened. Di fiber dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu continuous, discontinuous, dan di discontinuous dibedakan lagi menjadi 2, yaitu aligned dan random. Sedangkan di structured cuma ada 2 bagian, yaitu laminates dan sandwich panel. Dilihat dari gambar komposit berdasarkan jenis pengguatannya dapat dijelaskan sebagai A. Particulate composite, penguatannya berbentuk partikel. B. Fiber composite, penguatnya berbentuk serat. C. Structural composite, cara penggabungan material komposit. Nah, next, di slide berikutnya dapat dilihat yaitu ilustrasi dari komposit berdasarkan penguatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Next, A. Partikel sebagai penguat atau particle composites. Keuntungan dari komposit yang disusun oleh reinforcement berbentuk partikel. Yang pertama, kekuatan lebih seragam pada berbagai arah. Dan kedua, dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kekerasan material. Yang ketiga, cara penguatan dan pengerasan oleh partikulat adalah dengan menghalangi pergerakan dislokasi. Proses produksi pada komposit yang disusun oleh reinforcement berbentuk partikel sebagai metallurgi serbuk, stir casting, infiltration process, spray deposition, in situ process. Next. Panjang partikel dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama large particle. Komposit yang disusun oleh reinforcement berbentuk partikel, di mana interaksi antara partikel dan matrik terjadi tidak dalam skala atomik atau molekular. Partikel seharusnya berukuran kecil dan terdistribusi merata. Contoh dari large particle composite adalah cement dengan sand atau gravel. Cement sebagai matriks dan sand sebagai atau gravel. Cement sebagai matriks dan sand sebagai partikel. Spheroidite steel atau cementite sebagai partikulat, tire atau karbon sebagai partikulat, oxide base cement atau oksida logam sebagai partikulat. Yang kedua, dispersion strengthened particle. Yang dijelaskan, yang pertama, fraksi partikulat sangat kecil, jarang lebih dari 3%. Yang kedua, ukuran yang lebih kecil yaitu sekitar 10-250 nanometer. Yang dapat dilihat ilustrasi gambarnya sebagai berikut. Yang A, flat flake sebagai penguat atau flake composite. Yang B, filler sebagai penguat atau filler composite. Yang contoh gambarnya bisa dilihat dari sebelah kiri. Next. Yang B, fiber sebagai penguat atau fiber composites.
Fungsi utama dari serat adalah sebagai penopang kekuatan dari komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari serat yang digunakan. Karena tegangan yang dikenakan pada komposit mulanya diterima oleh matrik akan diteruskan kepada serat, sehingga serat akan menahan beban sampai beban maksimum. Oleh karena itu, serat harus mempunyai tegangan tarik dan modulus elastisitas yang lebih tinggi daripada matrik penyusun komposit. Fiber yang digunakan harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai diameter yang lebih kecil dari diameter bulknya atau matriksnya, namun harus lebih kuat dari bulknya. Yang kedua, harus mempunyai tensile strength yang tinggi. Parameter fiber dalam pembuatan komposit yaitu sebagai berikut. A. Distribusi. B. Konsentrasi. C. Orientasi. D. Bentuk dan E. Ukuran. Yang contoh gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Proses produksi pada fiber karbon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, open mouth proses yang meliputi proses hand layup, spray layup, vacuum bag molding, dan filament winding. Yang kedua, closed mouth proses yang meliputi proses resin valve infusion dan pultrusion. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya ada bahan komposit serat. Bahan komposit serat ini terdiri dari dua macam, yaitu serat panjang dan serat pendek. Penggunaan bahan komposit serat sangat efisien dalam menerima beban dan gaya. Oleh karena itu, bahan komposit serat sangat kuat dan kaku bila dibebani searah serat, dan bisa juga sebaliknya, akan sangat lemah jika dibebani tegak lurus dengan serat. Komposit serat dalam dunia industri mulai dikembangkan daripada penggunaan bahan partikel. Bahan komposit serat mempunyai keunggulan yang utama yaitu strong, stiff atau tangguh, dan lebih tahan terhadap panas daripada saat di dalam matriks. Komposit pada umumnya menggunakan bahan plastik yang merupakan material yang paling sering digunakan dan paling mudah didapatkannya serta mudah untuk perlakuannya daripada bahan logam yang membutuhkan bahan tersendiri. Tipe-tipe komposit serat yang mana dibagi menjadi 4. Dapat dilihat pada contoh gambar berikut ini. Yang pertama ada continuous fiber composite. Continuous fiber composite mempunyai serat panjang yang lurus, membentuk lamina di antara matriksnya. Jenis komposit ini paling sering digunakan. Tipe ini mempunyai kelemahan pada pemisah antar lapisan. Hal ini dikarenakan kekuatan antar lapisan yang dipengaruhi oleh matriksnya. Yang kedua ada woven fiber composite. Komposit ini tidak mudah dipengaruhi pemisahan antara lapisan karena susunan seratnya yang juga mengikat serat antar lapisan. Akan tetapi, serat ini memanjang yang tidak begitu lurus mengakibatkan kekuatan dan kekakuannya yang melemah. Yang ketiga ada discontinuous fiber composite. Menurut Gibson dibagi menjadi 3. Ada aligned discontinuous fiber, off-axis aligned discontinuous fiber, dan yang terakhir ada randomly oriented discontinuous fiber. Yang keempat, hybrid fiber composite merupakan komposit gabungan antara serat tipe serat lurus dengan serat acak. Tipe ini digunakan supaya mengganti kekurangan sifat dari kedua tipe dan dapat menggabungkan dari kelebihan serat tipe tersebut. Yang pertama ada continuous fiber composite dengan woven fiber composite. Yang kedua ada randomly oriented discontinuous fiber dan hybrid fiber composite. Jenis fiber yang biasa digunakan untuk pembuatan komposit antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada fiberglass. Umumnya digunakan pada industri karena bahannya yang kaku dan sangat banyak tersedia. Komposit jenis ini mengandung silika yang berguna memberikan kekerasan, fleksibilitas, dan kekakuan. Proses pembentukan fiberglass melalui proses melting terhadap silika dengan mencampurkan mineral oksida. Pada proses ini diberikan pendinginan yang sangat cepat untuk membentuk kristalisasi yang sempurna. Proses ini disebut dengan fiberization. Sifat-sifat fiberglass sebagai berikut. Density cukup rendah, sekitar 2,55 gram per cc. Tensile strength-nya cukup tinggi, sekitar 1,8 GPa. Biasanya stiffness-nya rendah, sekitar 70 GPa. Stabilitas dimensinya baik.
resisten terhadap panas dan dingin, tahan korosi, dan komposisi umum sekitar 50-60%, SiO2 dan paduan lainnya meliputi Al, Ca, Mg, Na, dan lain-lain. Keuntungan penggunaan bahan fiberglass. Yang pertama, biaya murah, tahan korosi, biaya relatif rendah, dan komposit lainnya. Yang keempat, biasanya digunakan untuk ping, tanks, boat, alat olahraga. Adapun kerugian dari penggunaan fiberglass, yaitu kekuatan relatif rendah, elongasinya tinggi, dan kekuatan dan beratnya sedang atau moderate. Berdasarkan bentuknya, fiberglass dapat dibedakan menjadi beberapa macam menurut Santoso. Yang pertama ada roving, berupa benang panjang yang digulung mengelilingi silinder. Ada yarn, berupa bentuk benang yang akan dihubungkan pada filamen. Ada choped strand yang dipotong-potong dengan ukuran tertentu kemudian digabungkan menjadi satu ikatan. Ada reinforcing mat, berupa lembaran choped strand dan continuous strand yang tersusun secara acak. Ada woven roving, berupa benang panjang yang dianyam dan digulungkan pada silinder. Dan yang terakhir ada woven fabric, berupa serat yang dianyam seperti kain tenun. Berdasarkan jenisnya, fiberglass juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam menurut Nugroho. Ada serat E-glass yang merupakan salah satu jenis serat yang dikembangkan sebagai penyekat atau bahan isolasi. Jenis ini mempunyai kemampuan bentuk yang baik. Ada serat C-glass. Jenis serat ini mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap korosi. Ada serat S-glass. Jenis serat ini mempunyai kekuatan yang cukup tinggi juga. Jenis fiber yang bisa digunakan untuk pembuatan komposit berikutnya adalah B. Carbon fiber. Salah satu keunggulan carbon fiber adalah sangat unggul terhadap ketahanan fisik, tidak rentan terhadap beban perpatahan, dan mempunyai elastic recovery yang baik. Perkembangan penggunaan carbon fiber tergolong sangat tepat untuk aplikasi penerbangan, produk olahraga, dan berbagai kebutuhan industri. Sebagai bahan anorganik, carbon fiber tidak terpengaruh oleh kelembapan, atmosfer, pelarutan basa, dan weak acid pada temperatur kamar. Namun, oksidasi menjadi permasalahan pada carbon fiber pada suhu tinggi, di mana impurities dapat menjadi katalisator dan menghambat proses oksidasi yang menyebabkan kemurnian fiber karbon tidak tercapai. Sifat-sifat fiber karbon yang yaitu sebagai berikut. 1. Densitas karbon cukup ringan yaitu sekitar 2,3 gram per cc. 2. Struktur grafit yang digunakan untuk membuat fiber berbentuk seperti kristal intan. 3. Mempunyai karakteristik yang ringan, kekuatan yang sangat tinggi, kekakuan atau modulus elastisitas tinggi. 4. Memisahkan bagian yang bukan karbon melalui proses terdiri dari lebih dari 90%. 6. Dapat dibuat bahan turunan yang dimana grafit yang kekuatannya di bawah serat karbon. 7. Diproduksi oleh polyacrylnitril atau PAN melalui 3 tahap proses yaitu sebagai berikut. Proses pertama stabilisasi yaitu peregangan dan oksidasi. Proses kedua karbonisasi yaitu pemanasan untuk mengurangi O, H, dan N. Dan yang proses terakhir yaitu gravitisasi yaitu meningkatkan modulus elastisitas. Next. Jenis fiber yang bisa digunakan untuk komposit berikutnya adalah fiber nylon atau fiber nilon, yaitu sifat-sifat fiber nylon sebagai berikut. Yang pertama, dibuat dari polyimide. Yang kedua, lebih kuat, lebih ringan, tidak getas, dan tidak lebih kaku dari karbon. 3. Contoh merek nylon yaitu Kevlar atau DuPont dan Quaron atau Akzo. Dan C. Aramid fiber. Aramid fiber memiliki kekuatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan rasio berat yang dimilikinya. Pada awal aramid fiber diproduksi oleh AI DuPont de Nemours dan Company Inc. dengan merek Kevlar yang dipakai sebagai fiber penguat dalam produksi ban dan plastik. Aramid fiber relatif fleksibel dan non-brittle sehingga aramid fiber dapat diproses dengan berbagai metode seperti twisting, weaving, knitting, carding, dan felting. Next, jenis fiber berikutnya adalah hybrid fiber atau kombinasi dari berbagai jenis serat. Yang pertama, gas versus karbon.
yang dimilikinya yaitu meningkatkan shock resistance atau tahan benturan, meningkatkan fracture resistance atau tahan pertahanan atau ulet. Yang terakhir mengurangi biaya. Yang kedua adalah glass versus nylon. Dapat meningkatkan kekuatan tekan, memperbaiki pemrosesan atau manufaktur, dan mengurangi biaya. Yang ketiga, karbon versus nylon, yaitu untuk meningkatkan kekuatan tarik, meningkatkan kekuatan tekan, dan yang terakhir, meningkatkan kekuatan pada pembengkokan. Kelebihan dan kekurangan bahan komposit. Kelebihan bahan komposit. A. Sifat-sifat mekanikal dan fisikal. 1. Bahan komposit mempunyai density yang jauh lebih rendah berbanding dengan bahan konvensional. 2. Dalam industri angkasa lepas terdapat kecenderungan untuk menggantikan komponen yang diperbuat dari logam dengan komposit karena telah terbukti komposit mempunyai rintangan terhadap fatigue yang baik, terutama komposit yang menggunakan serat karbon. 3. Kelemahan logam yang agak terlihat jelas ialah rintangan terhadap kakisa yang lemah, terutama produk yang kebutuhan sehari-hari. Kecenderungan komponen logam untuk mengalami kakisan menyebabkan biaya pembuatan yang tinggi. Bahan komposit sebaiknya mempunyai rintangan terhadap kakisan yang baik. 4. Bahan komposit juga mempunyai kelebihan dari segi versatility atau berdaya guna, yaitu produk yang mempunyai gabungan sifat-sifat yang menarik yang dapat dihasilkan dengan mengubah suatu jenis matrik dan serat yang digunakan. 5. Massa jenis rendah. 6. Lebih kuat dan lebih ringan. 7. Perbandingan kekuatan dan berat yang menguntungkan. 8. Lebih kuat, ulet dan tidak getas. 9. Koefisien pemuaian yang rendah. 10. Tahan terhadap cuaca. 11. Tahan terhadap korosi. 12. Mudah dibentuk. 13. Lebih mudah disbanding metal. B. Biaya. Faktor biaya juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu perkembangan industri komposit. Biaya yang berkaitan erat dengan penghasilan suatu produk yang seharusnya memperhitungkan beberapa aspek seperti biaya bahan mentah, pemrosesan, tenaga manusia, dan sebagainya. Sedangkan kekurangan bahan komposit yaitu A. Tidak tahan terhadap beban shock atau kejut dan crash atau tabrak dibandingkan dengan metal. B. Kurang elastis. C. Lebih sulit dibentuk secara plastis. Kegunaan dari bahan komposit. Yang pertama, ada angkasa luar, meliputi komponen kapal terbang, komponen helikopter, dan komponen satelit. Yang kedua, ada automobil, meliputi komponen mesin dan komponen kereta. Yang ketiga, ada olahraga dan rekreasi, meliputi sepeda, stick golf, raket tenis, sepatu olahraga, dan berbagai macam peralatan olahraga lainnya. Yang keempat, ada industri pertahanan seperti komponen jet tempur, peluru, komponen kapal selam. Dan yang kelima, ada industri pembinaan yaitu untuk jembatan, terowongan, rumah, tarik. 6. Dalam bidang kesehatan, komposit digunakan sebagai bahan pembuatan kaki palsu dan sambungan sendi pada pinggang. 7. Dalam bidang marin atau kelautan, komposit biasa digunakan sebagai bahan pembuatan kapal layar dan kayak. Berikutnya ada contoh material komposit. Yang pertama, plastik diperkuat fiber. A. Diklasifikasikan oleh jenis fiber dibagi menjadi 3. Ada wood, ada CRP, dan ada GRP. Yang B. Diklasifikasikan oleh matriks. Ada komposit termoplastik yang dibagi menjadi 2. Ada long fiber termoplastik dan glass matte termoplastik. Selanjutnya ada thermoset komposit. Yang kedua, metal matrix composite CMC. Dibagi menjadi 3, ada cast iron putih, hard metal, dan metal ether metallic laminate. Contoh yang ketiga yaitu keramik matrix composites yang terdiri dari A. Cement atau keramik dan metal, B. Konkrit, dan C. Reinforced carbon atau carbon fiber in a graphite matrix. Dan yang D. Bond atau hydroxyapatite reinforced with collagen fibers. Yang keempat, organic matrix atau keramik aggregate composites yang terdiri dari A. Mother of pearl, B. Syntactic foam, dan C. Asphalt concrete. 5. Cobham armor. 6. Engineer wood. A. Polywood,
B. Oriented strand board. C. Wood plastic composite atau recycle wood fiber in polyethylene matrix. D. Picrate atau sawdust in ice matrix. 7. Plastic impregnate or laminate paper or textile. A. Arborite. B. Formica atau plastik. Jika ada pertanyaan, penambahan materi, dan menjawab pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.